Saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbano Satekia Filmen. Saya hadir lagi ingin berbagi informasi terkait dinamika MRP Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, saat ini tepat di tanggal 17 September 2024. Saudara pemirsa bisa saksikan masa aksi yang melakukan aksi di depan Swiss Bell Hotel karena MRP Provinsi Papua Selatan melakukan sidang pleno penetapan keaslian calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli Papua, sehingga dinamika hari ini tepat di depan Swiss Bell Hotel, masyarakat menyatakan yang harus mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur harus betul orang asli Papua, dalam arti harus dari keaslian bapaknya. Tetapi saat ini MRP Provinsi Papua Selatan melakukan verifikasi yang dilakukan saat ini. Benar-benar MRP Provinsi Papua Selatan melakukan pleno penetapan kepada bakal calon gubernur yang sebenarnya anak-anak kelahiran bapak dari luar, mama orang asli Papua. Sehingga ini benar-benar tidak sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang sementara negara berikan hari ini. Sehingga MRP Provinsi Papua Selatan yang membuat sebuah dinamika baru yang nanti akan terjadi konflik-konflik horizontal yang terjadi di MRP Provinsi Papua Selatan. Saudara, kita ikuti statement dari ketiga perempuan Marin dari anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang mempertahankan identitas jati diri keaslian dari gen dari seorang laki-laki menurunkan generasi Papua. Kita ikuti mereka tiga statement dari ketiga perempuan Marin anggota MRP Provinsi Papua Selatan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Saya nama Muse. Di sebelah kanan Ibu Yuna Dese sebagai wakil 1 MRP Papua Selatan. Di sebelah kanannya lagi adalah Ibu Esther Bargaise. Kami tiga perempuan Marin yang hari ini menolak. Saya ingin menambahkan bahwa 29 anggota termasuk Ketua Majelis Rakyat Papua sudah masuk dalam konspirasi yang terstruktur. Saya harus sampaikan itu karena ada beberapa bukti mereka sudah dibeli, ya. Saya harus sampaikan begitu. Oleh calon, saya punya bukti. Hari ini jam 11.30 tadi baru pleno penetapan. Pertanyaan saya, mengapa tadi malam jam 3 dini hari sudah ada rekomendasi untuk pasangan Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa? Buktinya ada ini. Silakan. Ada apa? Tadi malam sudah ada rekomendasi, padahal baru siang ini diplenokan terbalik. Ada apa ini? Ada apa? Ada konspirasi apa? Untuk hal ini kami tetap berproses. Kami sangat menyayangkan Bapak Apollo Savanpo yang sebagai orang adat tidak menghargai adat istiadat orang Papua. Dan juga Bapak Yohanes Baraka harusnya menghargai adat istiadat kalau mengaku sebagai orang asli Papua. Berikan hak keseluruhan ini kepada pasangan berdua, yaitu Bapak Darius dan Bapak Niko yang pernah maju. Yohanes Baraka sangat kerdil dengan tinggal mereka, tidak menghargai budaya adat istiadatnya sendiri. Ini merupakan pelanggaran budaya terbesar, melanggar garis patrilineal. 9 bulan MRP bekerja, 29 orang ini sudah mematikan hak-hak politik orang asli Papua ke depan. Terima kasih banyak. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Kita bekerja yang benar, Tuhan pasti berikan jalan. Terima kasih. Untuk bukti keputusan ini dapatnya dari mana itu? Bukti keputusan yang ini ada nih. Keputusannya ada nih. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan itu nanti menyusul. Kami harus melengkapi semuanya. Ya, terima kasih. Iya.
bakal calon tim suksesnya menyadarkan absen menggunakan tanda tangan kan saya tangkap aslinya. Atau kita berhenti saya bikin laporan, saya sebagai pimpinan saya bikin laporan polisi, Bapak bisa tidak proses? Ini lembaga resmi, kapasitas Bapak kepolisian, saya sekarang harus mengadu kemana? Menjaga kita harga diri itu yang paling penting. Ada orang-orang yang tidak punya harga diri yang pas sama ini. Kalau kita punya harga diri, punya wartawan. Teman-teman wartawan, hari ini tanggal 17 September adalah hari yang menentukan Majelis Rakyat Papua Selatan sudah melakukan tahapan dalam menyelenggarakan penetapan hasil keaslian orang asli Papua yang menjadi salah satu syarat yang akan digunakan oleh KPU untuk kemudian menetapkan beberapa 4 bakal calon yang sudah mendaftar yang akan kemudian dipakai di tanggal 21. Jadi kami dari MRP pun sudah melakukan verifikasi faktual dikerjakan oleh tim pansus selama 2 minggu. Saya harus jelaskan kenapa hari ini saya tidak bersepakat dengan keputusan yang ketua dan teman-teman di dalam 29 anggota putuskan. Keputusannya ada ini, tetapi bagi saya sendiri, saya unsur pimpinan, wakil ketua 1, dan juga ini salah satu perwakilan Pokja Agama, salah satu anggota dalam tim pansus pilkada, ini salah satu dari Pokja Perempuan. Kenapa kami bertiga tidak bersepakat kepada keputusan yang diplenokan hari ini? Karena ada 2 bakal calon gubernur yang setelah dilakukan verifikasi faktual secara langsung, 2 bakal calon ini dalam kategori undang-undang Otsus pasal 20 ayat 1 yang bunyinya begini. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi di sini ada 2 kelompok kategori. Jadi setelah dilakukan hasil verifikasi faktual membuktikan bahwa 2 orang tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam orang asli Papua, tetapi mereka dikategorikan ke dalam orang yang diakui. Orang yang diakui yang pasalnya ada ini sudah. Jadi saya tidak bersepakat ketika teman-teman 29 ini bersepakat bahwa mereka berdua adalah orang asli Papua. Sementara hasil verifikasi orang asli Papua itu kebiasaan adat yang hidup pada kebiasaan dan sudah diakui oleh Undang-Undang Otsus asli. Berarti kita bicara soal bapak mamanya asli. Begitu. Kemarin yang bukan mereka MRP, mereka berbicara tentang hak-hak dasar orang Papua. Saya kenal orang yang ada di dalam. Sementara mereka duduk di sana, mereka berubah. Bukan berbicara tentang hak-hak dasar orang Papua. Siapa yang mau jadi gubernur, mereka berbalik. Mungkin karena emas dan perak. Mungkin karena uang. Uang tidak ada jaminan untuk harga diri orang Papua. Harga diri orang Papua tetap orang Papua. Saya perempuan dilahirkan orang-orang dari luar, tapi saya tidak punya hak untuk memiliki tanah sepitar pun tidak ada. Karena itu hak bapak. Hak saya punya kakak. Apabila dia bilang, Namok, saya ini saudara. Namok, kau bikin rumah di sini dengan kau punya anak-anak, kau tinggal di sini. Ya saya tinggal di situ, bukan berarti saya harus ambil om-om punya hak. Sebenarnya itu kita harus tahu diri bahwa om punya.
Begitu. Undang-undang kemarin itu kan MRP semua sudah tanda tangan di asosiasi. Pertanggal 5 Agustus. Dan Janus Katayung harus bertanggung jawab. Yang jadi gubernur adalah orang asli Papua. Dari Patriot. Itu adalah bapak mama orang asli Papua. Dan Janus Katayung harus bertanggung jawab karena undang ada di sana, ada di sini. Dan mereka mengerti pertanggal 5 Agustus yang sudah ditulis. Jadi MRP harus bertanggung jawab yang ini. Dan dia tidak boleh tutup mata sebelah. Dan dia tidak boleh memihak kemana-mana. Bertanggung jawab atas tanah dan negeri ini. Negeri ini tanah damai, istana damai. Kami orang Malin tidak pernah memberontak. Kamu ada tidur sono, tidur dengan baik, bangun dengan baik. Tidak ada yang ketuk-ketuk pintu. Tidak ada yang kasih pisah-pisah. Jadi, tolong dengar kami aspirasi, biar sedikit yang kami ada berdiri. Tapi ribu-ribu malaikat ada di sini, ribu-ribu orang yang punya negeri yang ada di tanah ini, tanah leluhur ini ada di sini. Mereka dengar, langit bumi di bawah kolong bumi sekalipun mereka dengar tentang rintihan hati orang-orang kecil yang menuntut hak-hak diri, hak-hak keaslian mereka tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Karena tidak ada, kita belum ada keputusan bersama dibenarkan oleh salah seorang antropolog, Dr. Anton, itu saya tidak tahu nama lengkapnya. Jadi MRP ini didampingi oleh 4 orang tenaga ahli untuk membantu kami dalam memberikan telah, tetapi indikasi keterlibatan tenaga ahli dalam konspirasi besar ini. Jadi sudah ada konspirasi. Sebenarnya jawaban pleno siang ini simpel aja. Mereka berdua tetap berhak maju, tapi mereka adalah orang yang mendapat pengakuan, bukan orang asli. Itu dasar undang-undangnya. Tetapi teman-teman lain tetap paksakan bahwa mereka disebut orang asli. Sekarang kita bicara definisi orang asli dalam undang-undang ini. Karena undang-undang ini sudah dibolak-balik, tidak ada penjelasannya. Begitu. Jadi itu yang mengakibatkan saya siang ini akan buat telaan. Keputusan yang akan diplenokan di dalam akan diserahkan ke KPU. Tetapi bagi saya lembaga MRP memiliki 3 unsur pimpinan menganut asas kolektif kolegial. Jadi tadi 1 diplenokan karena Wakil Ketua 2 mengundurkan diri untuk ada juga dalam bursa pencalonan. Tadi sudah diberhentikan oleh pleno resmi. Yang berikut unsur pimpinan hanya tinggal 2, tetapi pleno tetap dilaksanakan dengan 1 unsur pimpinan. Dan mulai ini sebenarnya konspirasi kejahatan, mulai dari pembuatan Rapergub, mekanisme, sampai dengan keputusan hari ini pun itu keputusan yang sudah disponsori dan diafiliasikan dengan calon kandidat tertentu. Bahkan sewaktu pembahasan berita acara di dalam, saya sempat tangkap, ada buktinya pada saya, ada berita acara calon tertentu. Jadi saya memang sangat kecewa keputusan yang di dalam. Walaupun mereka secara forum mereka memenuhi forum, tetapi secara unsur pimpinan keputusan yang akan diberikan ke KPU ini, saya harap KPU juga harus melihat dengan baik sesuai dengan prosedur. Karena saya tetap melakukan keberatan. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita buka ruang peninjau. Karena ini sudah terjadi 2 pembicaraan yang belum disatukan, maka harus ada peninjau. Ada pihak lain yang harus netral dan kita menyelesaikan 2 kesepahaman ini dulu. Setelah itu baru kita bisa putuskan. Tetapi pimpinan menolak dengan mentah-mentah, tidak mau buka ruang itu, maka saya juga keluar dari ruangan. Saya sampaikan pernyataan saya di pers dan saya akan sampaikan telahan ini juga ke KPU dan Bawaslu dan juga ke
Di Bawaslu ada Gakundu ya, ada kepolisian di sana. Saya pikir KPU juga harus jeli. Kalau terima surat keputusan dari MRP, maka dua pimpinan yang harus menandatangani rekomendasi keaslian orang asli Papua, bukan satu pimpinan. Bu, dari dua nama yang Ibu sebutkan, bisa disebut siapa Ibu yang Ibu tolak keaslian orang asli Papua? Bapak Dr. Randus Apollo Savanho dan Bapak Romanus Maraka. Itu sudah dibuktikan dengan hasil faktual. Mereka datang mengklarifikasikan garis turunan Ibu. Dan itu sudah difaktual dan dibenarkan. Mereka memiliki surat pengakuan. Sekarang lembaga ini yang kita harus pisahkan. Ada yang pengakuan, ada yang asli. Mereka dua tidak bisa diaslikan dengan undang-undang apapun. Berarti tetap dari pleno yang sudah dilakukan, rekomendasinya tetap keluar atas rekomendasi atas pengakuan. Tetap dikeluarkan oleh MRP. Iya, yang seharusnya dua rekomendasi, tapi yang mereka plenokan di dalam adalah keluarkan satu rekomendasi, mereka diaslikan, tidak tahu menggunakan undang-undang yang mana. Begitu. Artinya hasil ini merupakan hasil final dari MRP kan? Kalau buat saya ini belum hasil final, karena ini harus ada pembuktian. Karena dalam jadwal KPU, keputusan lembaga ini harus final. Jadi unsur dalam satu keputusan itu harus dimiliki kolektifnya. Kolektif kan di dalam keputusan tersebut. Jika itu yang sudah terindikasi konspirasi, dia sendiri melakukan pleno, dia memberikan keputusan itu ke KPU. Karena saya pun sebagai pimpinan akan menyurati KPU melakukan keberatan terhadap dua orang tadi yang diaslikan, padahal hasil faktualnya sudah menunjukkan. Bu, berarti ada berapa anggota yang menolak untuk keaslian? Kami hanya 4 orang yang menolak. 4 orang ya? Iya, 3 orang aja perempuan ini. Kalau yang lain itu sudah terindikasi, sebenarnya kami punya beberapa WA yang sudah di-print oleh bakal calon tertentu. Terindikasi penyuapan, gratifikasi di sini untuk menganulir keputusan MRP. Kalau seandainya pleno ini menyatakan final dan diserahkan ke KPU, apa langkah? Saya pasti tindak lanjut ke KPU dan saya pastikan bahwa harus dikelirkan dulu, baru mereka bisa maju ke tahapan yang berikut. Artinya tetap menolak ya? Iya, tetap menolak. Saya sebagai pimpinan Wakil Ketua 1 tetap menolak dan tidak akan menandatangani berita acara. Berarti Ibu dimungkinkan ada 2 nanti keputusan hasil pleno ya? Ibu punya? Iya. Berarti dimungkinkan ada 2 hasil pleno. Kalau saya karena kami tidak memenuhi forum, mereka memenuhi forum, pleno mereka yang buat, tapi saya sebagai pimpinan Wakil Ketua 1 akan membuat keputusan penolakan. Keputusan penolakan saya akan buat untuk dikasih ke KPU. Begitu. Jadi silakan ketua menandatangani hasil pleno, saya pun sebagai pimpinan Wakil Ketua 1 akan buat telan dan masukkan ke KPU bahwa itu penolakan dasarnya ini. Mereka dua tidak bisa diaslikan dengan undang-undang apapun, karena saya juga dilindungi oleh Undang-Undang 21. Pasal ayatnya sangat jelas. Sekian, terima kasih.